Oke, di sini saya akan membagikan sebuah pengetahuan saya ya, bosku. Di sini ada sebuah kapasitor, resistor, dioda, lilitan, Di sini saya akan mengasih sebuah pengetahuan saya ya, bosku. Kapasitor. Apabila sebuah kapasitor itu terjadi short, maka apakah kita harus ganti? Itu yang sering saya jumpai pertanyaannya ya. Kalau kapasitor short, dicopot nggak apa-apa, nggak masalah. Mau diganti pun juga nggak masalah. Jawabannya, dicopot pun nggak apa-apa ya, bosku. Nggak jadi masalah. Resistor apakah bisa short? Jawabanku nggak bisa. Resistor bukan short ya, bosku. Resistor itu putus. Ya. Sejenis koil. Apakah bisa short? Koil bisa short. Koil itu sebagai jembatan ya, bosku. Sebagai jembatan apabila dia terjadi seandainya putus di koil di sisi satunya, maka itu terjadi pengurangan hambatan sehingga mempengaruhi kinerja handphone ya, kinerja mesinnya ya, bosku. Nah, lilitan itu, kalau lilitan itu wajib juga diganti ya, bosku. Lilitan itu sama juga fungsinya sebagai jembatan. Kalau dioda kalau yang ukuran besar itu wajib diganti ya, bosku. Kalau ukuran kecil itu ada yang wajib diganti, ada yang enggak ya. Ada yang wajib diganti, ada yang enggak. Oke, gimana cara kita mengetahui kapasitor, resistor, bentuk-bentuknya ya, kapasitor, resistor, dioda maupun koil. Oke, di sini saya akan memperlihatkan salah satu jenis kapasitor ya. Di sini kalau bentukan kayak gini, kalau bentukan kayak gini ya kapasitor ya, bosku. Kalau bentukan kayak gini ya kapasitor ya. Kalau hitam di sininya ya, maupun kecil, ukuran besar itu resistor ya, wajib diganti. Yang saya bilang nggak bisa short tadi kan, kalau resistor ini putus, bukan short. Oke. Dioda gimana bentuk dioda? Oke, kita lihat mesinnya ya, yang ada diodanya. Dioda. Nah, yang ukuran kecil ini dioda ya, bosku. Ukuran kecil kayak gini dioda ya. Ukuran kecil kayak gini. Ada yang wajib diganti, ada yang enggak. Kalau saya menyarankan ganti aja ya. Gimana bentuk koil? Nah, kalau koil kayak gini, bosku. Kalau koil dia ada bentuk-bentuknya ya, ada yang berbentuk hitam, ada yang berbentuk coklat, itu koil ya, bosku. Nah, kalau ini kapasitor yang gede ya, bosku, kapasitor yang gede. Yang mana sih lilitan? Lilitan. Ada nggak sih lilitan ya? Pokoknya fungsi lilitan itu sama ya, bosku. Sebagai jembatan juga itu. Kalau ada kata-kata salah ya mohon dikoleksi. Ini hanya sebuah pengetahuan saya aja ya. Nah,
Di sini kan setiap blok-blok, dan saya juga akan menjelaskan tentang blok-blok yang ada di sebuah motherboard ya. Yang tadinya sudah saya jelaskan kapasitor, resistor ya, bentuk-bentuknya, dan apakah resistor bisa short, nggak bisa ya, dia putus bukan short ya. Nah, kalau kapasitor ya short, bisa short. Buang aja nggak masalah ya bosku. Kita kasih lihat blok-blok yang ada di motherboard ya. Ini blok IC power ya bosku. Blok IC power ya. Dia biasanya kalau sejenis Xiaomi kan ada yang seblok sama MMC sama CPU ya. Gimana cara mengetahui itu bahwa itu IC power ya? Kelihatan ya bosku kalau itu IC power ya. Kalau kalau di sini ya blok sinyal ya bosku. Setiap itu ada blok. Setiap ini blok sinyal ya bosku. Ini yang berurusan dengan sinyal ya bosku. Kayak gini kan blok sinyal ya. Blok sinyal. Ini blok nyawa ya, nyawa IC power, CPU, MMC ya. Setiap itu ada blok semua kan. Ini blok sinyal ya. Blok sinyal. Kalau di mesin Redmi 4A ini ada PMI dia. Apa fungsi PMI? Ya, fungsi PMI ada 3 ya. Kalau dia ada PMI, dia nggak ada IC charge. Dia sudah ada di PMI. Fungsinya satu yaitu charging ya. Charging PMI. Charging. Kalau fungsi yang kedua, fungsi PMI ini bagian display ya bosku. Bagian display. Nah, yang ketiga yaitu ngaruh bagian PMI ini. Ngaruh bahwa kalau kita copot dia bisa mati, dan di saat kita pemasang presisi dia alhamdulillah bisa nyala lagi kalau ini emang tersangkanya. Oke. Blok-bloknya ya bosku. Kalau biasanya kalau MMC itu dekat CPU ya bosku. Dekat CPU ya bosku. Bentuknya RF kayak gini ya bosku. RF ya, panjang-panjang gimana. Ini bisa juga ini blok ini kan, sinyal ini kan. Yang penting kalian tahu aja bahwa 4 fungsinya, yaitu 4 fungsi, 4 fungsi ya bosku. Kapasitor ya bisa short, dicopot aja. Kalau resistor nggak bisa short, dia putus. Kalau dioda itu sebagai jembatan, yang perlu dicatatkan, dioda sebagai jembatan. Setiap blok-blok itu kalau di mesin-mesin yang kayak Xiaomi apa-apa itu bukan dioda, coil. Ada juga dioda itu sebagai jembatan, coil ya, sejenis coil. Kalau coil itu kalau seandainya dia putus atau dia terjadi short, akan mempengaruhi kinerja mesinnya ya bosku. Bisa berakibat masing-masing ya bosku, ada yang mati. Gimana kalau bagian display coilnya yang putus? Dan gimana cara mengetahui coil itu rusak? Kita ukur menggunakan multitester digital ya bosku, atau multitester analog. Kita cek satu sisi ke sisi satunya. Apabila coil itu putus, maka dia nggak ada hambatan ya, nggak ada nilai. Itu kita ganti ya bosku kalau coil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Dan nanti kalau ada garapan, saya akan bikinin sebuah video dari kasus ke kasus ya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reno Pleasure.